Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang suatu elips pada bidang OY diputar mengelilingi sumbu X. Yang A, pengertian elips. B, persamaan elips. C, persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar, sumbu X dan sumbu Y beserta gambarnya. Contoh persamaan bola dan bukan persamaan bola. Dan yang terakhir, contoh soal elips dan latihan yang untuk dikerjakan di bagian akhir. Nah, untuk yang pertama yaitu contoh persamaan bola dan bukan persamaan bola. Persamaan bola yang pertama yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikurangi 2x kurangi 6y dikurangi 4z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, itu kenapa bisa disebut persamaan bola? Kita buktikan dengan gambar yang dihasilkan oleh persamaan tersebut, seperti gambar yang ada di video. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat dikurangi 5x kurangi 7z kurangi 6z ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini masih sama, bisa ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dari persamaan tersebut. Yang kedua yaitu bukan persamaan bola. Untuk persamaan yang pertama yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 10x kurangi 8y kurangi 12z plus 68 sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat persamaan sebelumnya yaitu persamaan bola yang seharusnya ada x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, nanti hasilnya bisa menghasilkan persamaan bola. Sedangkan ini tidak terdapat z kuadrat, maka tidak bisa membuat gambar bola dari persamaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan persamaan bola harus terdapat x kuadrat, y kuadrat, dan z kuadratnya. Selanjutnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi z kuadrat dikurangi 10x kurangi 8y dikurangi 12z ditambah 68 sama dengan 0. Nah, di sini z kuadrat negatif, maka hasilnya juga bukan persamaan bola karena hasil dari persamaan tersebut tidak menunjukkan gambar bola. Jadi dapat disimpulkan tetap menggunakan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Itu yang harus ditekankan pada persamaan bola. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang suatu elips pada bidang OY diputar mengelilingi sumbu X. Materi yang akan dibahas meliputi irisan kerucut, pengertian elips, dan persamaan elips. Yang pertama adalah irisan kerucut. Irisan kerucut adalah kedudukan titik-titik dengan perbandingan jaraknya ke suatu titik tetap atau fokus dengan jaraknya ke satu garis tetap atau direktris mempunyai nilai yang sama. Irisan kerucut meliputi parabola, hiperbola, elips, dan lingkaran. Kita akan membahas mengenai elips. Pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. F biasa disebut dengan fokus atau titik tetap, merupakan bekas garis yang disebut direktris. AB merupakan sumbu panjang atau biasa disebut dengan mayor. CD merupakan sumbu pendek atau biasa disebut dengan minor. Selanjutnya adalah persamaan elips. Persamaan elips dengan pusat 0,0 dirumuskan dengan x kuadrat
per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips dengan pusat H, K dirumuskan dengan X dikurangi H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Keterangan A merupakan jarak pusat ke puncak kanan dan kiri. B merupakan jarak pusat ke puncak atas dan bawah. Catatan, jika A lebih besar dari B, maka terbentuk elips horizontal. Jika A kurang dari B, maka terbentuk elips vertikal. Yang pertama adalah elips horizontal. Ini merupakan gambar dari bentuk elips horizontal. O merupakan titik pusat elips dengan titik H, K. A1 disebut puncak kanan dan A2 disebut puncak kiri. B1 disebut puncak atas dan B2 disebut dengan puncak bawah. Garis D1 dan D2 ini yang sejajar dengan B1 dan B2 disebut dengan direktris. A1, A2 disebut sebagai sumbu mayor atau sumbu yang memuat dua titik fokus, yaitu F1 dan F2. B1 dan B2 disebut dengan sumbu minor. A merupakan jarak titik pusat ke puncak kanan dan kiri. Jadi A merupakan jarak dari O ke A1 dan jarak dari O ke A2. B merupakan jarak titik pusat ke puncak atas dan bawah. Jadi B merupakan jarak dari titik O ke B1 dan dari titik O ke B2. C merupakan jarak pusat ke F atau titik fokus. Jadi C merupakan jarak dari titik O ke F1 dan dari titik O ke F2. Maka dari itu, berlaku hubungan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jarak pusat ke direktris sama dengan A kuadrat per C. Misalnya, X sama dengan H dan Y sama dengan K, maka D1 atau direktris 1 sama dengan H ditambah A kuadrat per C atau D2 sama dengan H dikurangi A kuadrat per C. Garis merah yang ada pada kedua titik fokus ini disebut dengan latus rectum. Rumus panjang latus rectum dalam elips horizontal dirumuskan dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya, elips vertikal, di mana nilai B lebih besar daripada nilai A. Ini merupakan gambar dari elips vertikal. M merupakan titik pusat elips dengan titik H, K. A1 merupakan puncak kanan, A2 puncak kiri, B1 puncak atas, dan B2 adalah puncak bawah. A adalah jarak titik pusat ke puncak kanan dan kiri. Jadi, A merupakan jarak dari M ke A1 dan dari M ke A2. B merupakan jarak titik pusat ke puncak atas dan bawah. Jadi, B merupakan jarak dari titik M ke B1 dan dari titik M ke B2. C merupakan jarak pusat ke F atau titik fokus. Karena di dalam elips vertikal, maka titik fokusnya ada di sini. Maka garis yang memuat kedua titik fokus ini dinamakan dengan sumbu mayor dan A2 A1 ini disebut dengan sumbu minor. Direktris selalu sejajar dengan sumbu minor dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Misal, X sama dengan H dan Y sama dengan K, maka D1 sama dengan K ditambah B kuadrat per C atau D2 sama dengan K dikurangi B kuadrat per C. Garis merah yang melalui dua titik fokus disebut dengan latus rectum.
Rumus panjang latus rectum pada elips vertikal dirumuskan dengan 2A kuadrat per B. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama, secara umum, elipsoida merupakan salah satu permukaan putar, di mana suatu elips diputar terhadap suatu sumbu putar. Elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Contoh elipsoida yaitu bumi dan bola rugby. Gambar dari elipsoida bisa kita lihat seperti ini. Dan dari gambar tersebut kita dapat lihat bahwa yang pertama titik pusat 0,0,0. Yang kedua, bidang-bidang simetri adalah XOY, XOZ, dan YOZ. Ketiga, garis potong dua bidang simetris disebut sumbu simetris, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang keempat, panjang 2A, 2B, dan 2C disebut panjang sumbu elipsoida. Dari gambar tersebut, kita juga bisa melihat bahwa elipsoida merupakan permukaan tertutup. Dan yang terakhir, perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut puncak elipsoida. Jadi, elipsoida memiliki 6 puncak. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Misalkan T dengan koordinat X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada elips, maka yang harus dipenuhi Z sama dengan 0, X 0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X, maka X sama dengan X0. Kemudian persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di 0 mempunyai persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah X sama dengan X0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dan Z0 kuadrat. Dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan di atas, kita peroleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang XOY diputar mengelilingi sumbu X. Misalkan T dengan koordinat X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada elips, maka yang harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan lingkaran yang melalui T dan juga tegak lurus dengan Y, maka Y sama dengan Y0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan di atas,
kita peroleh persamaan elipsoida putaran x kuadrat ditambah z kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dengan titik puncaknya adalah a, 0,0, negatif a, 0,0, 0, b, 0, 0 negatif b, 0, 0 c, dan 0 negatif c. Baik, perkenalkan nama saya Fendi dari kelompok 6. Untuk materi berikutnya saya akan membahas tentang pembahasan contoh soal mengenai persamaan elips. Di sini diberikan soal dari persamaan elips x min 2 kuadrat dibagi 9 ditambah y min 1 kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Tentukan A. Apakah jenis elips tersebut? B. Tentukan nilai A, B, dan C. C. Tentukan titik pusat elips. Dan D. Tentukan ujung garis mayor dan minor. E. Titik fokus. F. Garis mayor dan minor. G. Garis direktrix. H. Eksentrisitas. Dan I. Gambar sketsa elips. Oke, poin pertama, di sini ada jenis elips. Seperti yang diketahui, jenis elips itu ada dua, elips horizontal dan elips vertikal. Bentuknya, jika soal nomor 1 itu berbentuk elips horizontal, dikarenakan nilai A itu berada pada penyebut x min p kuadrat, atau penyebut x min p kuadrat itu lebih besar dari penyebut y min x kuadrat itu. Maka di sini dikatakan elips tersebut berbentuk horizontal. Berikutnya B, tentukan nilai A dan C. Dari bentuk tersebut, X bentuk elips tersebut, diketahui A kuadrat sama dengan 9. Maka nilai A sama dengan 9 akar 9 plus minus akar 9. A sama dengan 3 dan A sama dengan min 3. Dan di sini nilainya karena A harus positif, maka A sama dengan 3. B juga begitu. B kuadrat sama dengan 4. Maka plus minus B plus minus akar B sama dengan plus 2 dan min 2. Karena B harus positif, maka B adalah 2. Dan C, nilai C dapat dicari dengan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. Maka C kuadrat sama dengan 5. C sama dengan akar 5. Oke, berarti A, B, dan C diketahui berturut-turut 3, 2, dan akar 5. Yang C adalah titik pusat. Rumus titik pusat jika ada suatu elips seperti tadi, maka dapat diketahui titik pusatnya adalah 2,1. X min 2 kuadrat per 9, maka P-nya adalah 2. Y min 1 kuadrat per 4, maka X-nya adalah 1. Maka diketahui titik pusatnya adalah 2,1. Berikutnya adalah titik ujung mayor dan minor. Titik ujung mayor untuk garis, untuk elips horizontal, rumusnya adalah P plus minus A, X, maka 2 plus minus 3 min 1, maka titiknya 5,1 dan negatif 1,1.
Sedangkan ujung minor rumusnya adalah P, Q plus minus B. Maka 2,1 plus minus 2, maka titiknya adalah 2,3 dan 2, negatif 1. Berikutnya di poin E adalah titik fokus. Untuk elips horizontal, rumus titik fokus adalah P plus minus C, H. Kita masukkan P-nya 2 plus minus C-nya akar 5, 1. Maka titik fokusnya 2 plus minus 5, 1 dan 2 plus 5 akar 1 dan 2 min 5, 1,1. Oke, berikutnya yang F adalah panjang garis mayor dan minor. Garis mayor untuk elips horizontal rumusnya adalah 2 kali A. A-nya tadi 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Panjang garis minor 2 kali B. B-nya tadi 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu. Berikutnya adalah panjang garis mayor dan minor. Berikutnya adalah garis direktrix. Garis direktrix rumusnya adalah plus minus A kuadrat per C. Kita substitusikan maka ketemu 9 per akar 5. Ini bisa dirasionalkan lagi. Dan tingkat kecembungan dan kecekungan suatu elips dapat dicari dengan E sama dengan C per A. C-nya tadi akar 5 dibagi 3, maka eksentrisitasnya akar 5 per 3. Dan yang terakhir, gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Bisa dicari secara manual dari yang diketahui tadi titik spesialnya, dan bisa dicari lewat aplikasi grafik 3 dimensi. Oke, kurang lebih penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal elips. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya.